Bonjour, Guten Tag semuanya. selamat sore semuanya. Selamat datang di acara sore hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya bergabung dengan kami. Perkenalkan, nama saya Krisna dari Institut Français d'Indonésie, IFI Surabaya. Dan perkenalkan, saya Rebecca dari Wisma Jerman Surabaya. Dan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kami berdua akan menemani teman-teman semua dalam acara Ngobrolin Budaya Eropa, Jerman, dan Perancis. Jadi, acara Ngobrolin Budaya Jerman dan Perancis ini bertujuan untuk membagikan pengalaman kebudayaan Jerman dan Perancis melalui sudut pandang kedua pembicara kita hari ini, yaitu ada Kak Indri dan juga ada Kak Windy. Ya, dan sebelum memulai acara, saya akan bacakan susunan acaranya ya. Nanti akan ada 2 sesi talk yang masing-masing akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Lalu akan ada 2 penanya yang beruntung yang akan dipilih oleh 2 narasumber kita untuk mendapatkan hadiah menarik merchandise dari IFI Surabaya dan Wisma Jerman Surabaya. Nah, untuk hadiah ini nanti akan kami berikan kepada yang tinggal di wilayah Indonesia ya. Dan di akhir acara nanti akan ada sesi foto bersama. Ya, benar sekali. Dan sepanjang rangkaian acara hari ini, kita akan merekamnya. Seperti itu untuk di-upload di YouTube TV dan juga Wisma Jerman Surabaya. Dan dalam sesi tanya-jawab, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat yang tersedia di Zoom dengan format, nama, dan juga domisili teman-teman. Karena kita melihat antusiasme yang begitu besar dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita juga ingin menyapa teman-teman dari mana aja sih yang aktif bertanya di acara hari ini. Dan jangan lupa juga untuk berbagi pengalaman acara hari ini melalui sosial media kita di Instagram dengan cara mention @wisma_jerman dan @ivi_surabaya. Nah, nanti kita bakalan repost nih dari story teman-teman semua. Seperti itu. Ya, dan di antara kita semua ini sudah hadir pimpinan dari Wisma Jerman, Bapak Mike Noaber. Selamat sore, Bapak. Sebentar, kita unmute dulu. Oh iya, kita unmute. Iya. Nah, Bapak Mike akan menyapa-nyapa kita. Silakan, Bapak. Ya, silakan Bapak untuk menyapa teman-teman semua di sini. Ya, halo. Selamat sore, Mbak Krisna dan Mbak Rebecca, juga Mbak Indri dan Mbak Windy. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung am heutigen Nachmittag mit dem Thema Ngobrolin Budaya Eropa. Es freut mich sehr, dass das Interesse an der Veranstaltung so groß ist und so viele Leute heute dabei sind. Selamat sore dan selamat datang pada kesempatan acara kami hari ini. Acara hari ini adalah tentang kehidupan dan budaya di Eropa, khususnya di Perancis dan Jerman, menurut sudut pandang 2 narasumber kami. Saya senang sekali kalau kita mengadakan acara ini bersama dengan Institut Français Indonesia, karena Eropa adalah tempat bercampurnya budaya, hampir mirip dengan Indonesia, dan sangat penting kita melintasi perbatasan supaya kita dapat lebih tahu hidup bersampingan di Eropa. Selama saya menjadi direktur di Wisma Jerman, hari ini menjadi pertama kali kami mengadakan acara bersama dengan teman-teman dari IFI. Kerjasama ini antara lain adalah hasil dari persahabatan Jerman dengan Perancis. Dan setelah permusuhan yang kata orang berlangsung 1000 tahun, persahabatan tersebut telah menjadi mesin pendorong untuk keterpaduan dan integrasi di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Dan tanpa menyadarinya, di Jerman setiap anak kecil besar di bawah kerangka persahabatan tersebut. Di banyak sekolah, bahasa Perancis menjadi bahasa asing terpenting kedua setelah bahasa Inggris,
dan sekolah-sekolah Prancis dan Jerman menjalankan pertukaran dan kerjasama secara reguler. Dan selain itu, lebih dari 2.200 kemitraan antara kota mendukung pertukaran budaya. Saya sangat berharap acara kita hari ini menjadi hanya acara pertama dari banyak acara lagi bersama dengan IFI di waktu mendatang, dan bahwa kita terus menjalankan persahabatan Jerman-Perancis di Surabaya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Indri dan Mbak Windy yang sudah bersedia membagi pengalaman mereka dengan kita hari ini. Saya sudah tidak tahan menunggu diskusi dengan mereka dan belajar bagaimana persepsi mereka mengenai Jerman dan Perancis. Semoga acara kita ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Mike Neuber sudah menyapa kita semua pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak Mike. Dan nanti mungkin akan bergabung juga Direktur dari IFI Surabaya, beliau menyusul, masih berusaha untuk bergabung, dan mungkin nanti bisa dibacakan ada sedikit rules ya Kak Rebecca untuk acara ini. Oh, sudah tadi Kak, tapi mungkin ya boleh, tapi Boleh kita akan sedikit. udah mengingatkan sekali lagi karena sudah ada yang ingin bertanya. Iya, rupanya sudah nggak sabar ya. Iya, udah nggak sabar. Nah, kalau teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, boleh diketik dari sekarang, boleh nanti biar nanti kita bisa membaca kayak gitu. Jadi pertama tulis nama, lalu asalnya dari mana supaya kita bisa menyapa dari kota mana teman-teman berasal, lalu teman-teman bisa untuk menuliskan pertanyaannya seperti itu. Dan sekali lagi kami juga meminta izin ke teman-teman bahwa acara ini kita melakukan perekaman seperti itu. Ya, baik. Nah, ini sekarang yang ditunggu-tunggu. Dari tadi kita akan berkenalan dengan pembicara kita sore hari ini. Ada Kak Indri. Kak Indri sebelumnya bekerja di Prancis sebagai au pair yang lalu melanjutkan studinya di kota Vichy. Dan sekarang Kak Indri tinggal dan bekerja di Indonesia. Halo Kak Indri, apa kabar? Halo Kak Krisna dan Kak Rebecca. Halo Kak Indri. Teman-teman semua peserta sesi kita hari ini. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga sudah bersedia berbagi bersama kami. Nah, selain ada Kak Indri, kita juga ada Kak Windy yang kita datangkan langsung dari Jerman. Nah, Kak Windy ini sudah lama tinggal di Jerman. Memulai dengan kursus bahasa Jerman, lalu sampai sekarang bekerja di Jerman, tepatnya di kota Freiburg. Nah, gimana kabarnya Kak Windy di sana, di Jerman? Alhamdulillah kabarnya di sini baik. Salam semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah bisa bergabung dan berpartisipasi dalam acara ini. Ya, terima kasih Kak Windy. Kita langsung aja ya, mulai aja ya talk-nya. Nah, iya, ini karena udah nggak sabar mau tanya-tanya. Mulai berpetualang ya ini bersama Kak Indri dan Kak Windy. Ini jadi kita mau tanya nih, gimana sih awal mulanya kakak-kakak ini bisa tinggal di Perancis dan di Jerman. Nah, mungkin untuk Kak Windy dulu ya. Gimana sih ceritanya dari Kak Windy? Silakan di-share gitu ya ke kita. Ya, dulu pertama kali saya datang ke sini itu karena yang kita tahu waktu itu saat itu memang pendidikan di Jerman itu gratis. Jadi makanya mengapa alasan saya memilih Jerman untuk pendidikan karena gratis. Nah, awalnya itu di Indonesia sebelumnya saya pernah kursus bahasa. Lalu setelah itu saya mencoba untuk mendaftar ke beberapa universitas dan juga beberapa lembaga kursus bahasa, dan yang pada akhirnya saya mendapatkan Bescheinigung. Jadi Bescheinigung itu sebuah dokumen yang sudah diresmikan oleh instansi atau lembaga resmi di sini. Jadi saya mendapat surat yang menyatakan saya mendapatkan untuk kursus bahasa di kota Konstanz di Jerman.
Nah, pada akhirnya saya ke sini untuk kursus bahasa, lalu setelah beberapa lama kemudian saya baru mendapatkan kuliah. Setelah itu dengan berjalannya waktu sampai akhirnya sampai sekarang saya bekerja di sini. Itu kurang lebihnya. Oh, oke, baik. Wah, Mungkin cukup menarik ya ternyata ya Kak Krishna ya. Iya. ya, terima kasih nih. Gimana dengan Dengan Kak Indri gimana nih awal mulanya bisa memilih Perancis, lalu bisa tinggal di sana, bisa studi di sana. Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman kita semua pada sore hari ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Krisna dan Kak Rebecca. Awal mulanya ini dimulai ketika saya kuliah di Universitas Brawijaya di Malang. Saya waktu itu memilih S1 jurusan sastra Perancis. Nah, dari situ ada senior saya yang berangkat ke Perancis mendadak gitu ya, mendadak nggak ada, tahu-tahu udah ada di Perancis. Nah, saya kan kepo-kepo nih, jadi nanya-nanya. Kakak itu cerita dia berangkat sebagai au pair. Lalu akhirnya saya tahulah apa itu au pair setelah tanya-tanya, cari informasi, dan akhirnya saya memutuskan, oke, setelah lulus dari S1, saya mau ke Perancis nih. Kayaknya cara paling mudah au pair ya, karena kalau mau nyari suami orang Perancis ataupun mau nyari beasiswa ke Perancis kayaknya agak-agak susah. Jadi au pair dulu aja. Lalu setelah berangkat tiba di Perancis di kota Osegor, waktu itu dia di selatan Perancis dekat dengan Spanyol. Saya tinggal di sana sebagai au pair sambil belajar bahasa Perancis supaya lebih lancar. Itu selama 1 tahun. Nah, setelah program au pair-nya selesai, saya memutuskan untuk lanjut kuliah lagi di kota Vichy, tepatnya di Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand. Gitu deh, jadi saya tinggal di Perancis selama 3 tahun totalnya, 1 tahun untuk au pair, 2 tahun untuk kuliah, sambil kerja sambilan. Gitu. Nah, pengalamannya menarik nih, Kak Indri. Terima kasih. Ini kita rupanya sudah ada bergabung dengan kita Bapak Direktur dari IFI Surabaya, Bapak Benoit. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour, Monsieur Babouze. Bonjour Rebecca, bonjour Windy. I'm very glad to be here with you. It's a nice moment to share with the Indonesian students and to understand how it could be the same or it could be different from France to Germany. And you know that we share a lot with our neighbor from Europe. And sometimes we share, of course, a lot of stuff together. And for example, in such place as Strasbourg, Alsace, and Moselle, it's very, very close. You know, the same, almost the same wine, almost the same gastronomy, almost the same way to live. And I'm very glad that Windy and Indri will speak about our 2 countries. And I would just want to say that I went in the same university as Indri, Université Blaise Pascal in Clermont. I was in Clermont-Ferrand, the big town just near Vichy. And I'm sure that you hear the name Vichy. Vichy is very important. You know, it's the product of skincare product and all the product of the famous thermal spa city from France. So I hope you will enjoy the moment. Thank you very much. And I want also to say hello to my friend Mike, who introduced the speech. Thank you, Mike, and thank you for all the team. Merci beaucoup. Terima kasih, Bapak Benoit Babouze. Kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya mengenai kesan. Adakah kesan yang tidak terlupakan selama tinggal di sana, di Eropa? Misalnya ini apakah ada pengalaman dengan inovasi yang ada di sana? Ini pertanyaannya untuk Kak Indri dulu kali ya. Gimana? Ada pengalaman yang berkesan selama di Perancis, Kak Indri?
Ada Mbak, banyak sekali tentu saja. Waktu Nah, itu saya pertama kali tiba di Prancis itu tahun 2013 ya. Bayangkan teman-teman kalau kalian ingat tahun 2013 hidup kalian, hidup kita di Indonesia itu waktu itu masih seperti apa? Handphonenya masih yang Samsung Galaxy Y kalau nggak salah ya, yang baru-baru kita pindah ke handphone touchscreen. Bahkan jalan tol juga masih belum pakai e-money gitu ya. Tapi di Perancis kalau kalian lihat di layar, di Perancis atau mungkin di negara-negara Eropa lain juga waktu itu sudah ada yang namanya ini. Kalau di Perancis kita sebutnya telepéage. Telepéage ini adalah mesin kecil yang kalian lihat di gambar di sebelah atas yang ada tulisan Ulis, ada kotak warna oranye, itu dia mesinnya yang warna hitam. Nah, ditempel di mobil, di kaca mobil tepatnya di depan, dan itu mesin itu sudah mengeluarkan sensor kalau kita lagi di jalan tol, sensor itu akan otomatis terdeteksi oleh gerbang tol, jadi dia langsung ngebuka gitu, jadi kita nggak perlu berhenti terus bayar, terus apa sih ngetap gitu ya, kan sekarang harus ngetap pakai e-money, kalau dulu mungkin harus bayar cash gitu nungguin kembalian, jadi bisa langsung bablas aja gas terus gitu. Kalau di Prancis waktu itu pengalamannya. Jadi waktu itu saya tahun 2013 baru nyampe di Prancis, dijemput oleh keluarga host saya ya, au pair. Waktu itu naik mobil dan lewat jalan tol, saya kayak wah canggih banget memang ya Eropa gitu. secara baru datang banget gitu ya, Betul, menemukan hal baru gitu ya. Tahun 2013 lagi kan, ya kalau sekarang sih kita mungkin udah nggak kaget kali ya, cuman kalau dulu banget ya wah gitulah. Lalu yang lain, boleh di next. Yang lainnya tentu saja yang terkenal di Eropa adalah pemilahan sampah. Nah, di Indonesia sampai sekarang agak-agak sulit ya. Mungkin sekarang udah banyak warga yang sadar untuk memilah sampahnya sendiri di rumah, paling tidak botol plastik dan juga karton itu sudah dipisah sendiri. Saya sendiri pun di rumah sudah mempraktikkan dari beberapa tahun yang lalu. Cuman ya sepertinya di Indonesia memang masih banyak yang belum. Kalau di Perancis sendiri udah lama. Bahkan di kota Vichy, kota tempat saya kuliah dulu, itu secara gratis pemerintah kota membagikan kantong plastik warna kuning dan juga warna abu-abu agar warganya itu secara otomatis ya memilah sampahnya, kedua jenis sampah yang berbeda di kedua kantong plastik yang berbeda. Untuk kantong plastik warna kuning yang ada di layar ini adalah kantong plastik khusus barang-barang yang bisa di-recycle. Jadi seperti barang-barang plastik, terus kaleng, kan kalau di sana banyaknya makanan kaleng, ada kaleng tuna, kaleng jagung, kaleng jamur, kaleng sayur-sayuran gitu, itu dipisah. Lalu untuk yang lainnya bisa dibuang di kotak sampah, di plastik sampah yang berwarna abu-abu. Dan juga untuk membuang sampah itu kita harus ingat ketika kita sampai di Perancis, itu kita harus cari tahu kapan sih mereka mungutin sampah. Kenapa? Karena nggak setiap hari. Kalau di rumah saya di Semarang ya, itu setiap hari ada bapak-bapak tukang sampah yang lewat ngambilin sampah. Kalau di Perancis enggak. Jadi di kota Vichy itu dia sampah yang berwarna kuning dia diambil hanya pada hari Rabu malam. Jadi kalau sebelum hari Rabu malam kita ngeluarin sampah, kita bisa kena denda. Makanya hati-hati kalau teman-teman mau kuliah di Prancis, harus pastikan kalian tahu aturannya seperti apa. Gitu. Terus next lagi Mbak. Nah di sini di Kota Paris kebetulan ya waktu itu saya lagi jalan-jalan nemu alat gede banget ini ya, gede banget untuk memberikan air bersih secara gratis. Airnya pun ada yang biasa, ada yang dingin, terus kalau nggak salah ada yang panas, saya agak lupa. Tapi yang jelas di sini kita bisa terbiasa ya untuk bawa botol sendiri, tidak perlu beli air minum yang menggunakan kemasan. Jadi kita atau kalau kita beli pun kita bisa isi ulang dengan mudah dan gratis, biar teman-teman juga nggak banyak sampah plastiknya. Seperti itu. Voilà. Ya, jadi akhirnya ada kebiasaan baru ya selama tinggal di sana ya Kak Indri. Betul, jadi biasa bawa botol atau paling tidak menggunakan botol kemasan. Kalau terpaksa beli botol pun saya nggak langsung buang gitu Kak. Jadi diisi ulang untuk dipakai kembali.
Wah, menarik juga ya ternyata inovasi di Perancis ya, ada yang untuk lingkungan, ada juga untuk bayar tol, seru juga ternyata. Nah, sekarang kita ke Kak Windy. Gimana nih kalau di Jerman, Kak? Apakah ada inovasi yang berkesan nih, Kak? Mungkin dari contoh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di Jerman juga sama seperti tadi untuk sampah. Nah, sedangkan untuk di Jerman sendiri itu dalam sistem sampahnya itu mereka punya beberapa macamnya. Contohnya seperti yang di gambar pertama ini khusus untuk yang berbahan tekstil. Jadi untuk baju bekas yang tidak terpakai atau sepatu-sepatu bisa dikumpulkan di sini. Tapi pakaiannya yang masih layak untuk dipakai dan juga tidak bernoda. Jadi biasanya mereka nanti setelah dikumpulkan, mereka akan jual ke toko bekas yang ada di daerah Jerman ataupun Eropa, ataupun nanti bisa dibagikan ke mereka yang membutuhkan. Nah, untuk pakaian yang misalnya sudah tidak layak, biasanya nanti mereka daur ulang kembali dan biasanya nanti untuk bahan-bahan yang bisa didaur ulang, seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua, ini khusus untuk sampah elektronik. Jadi misalnya kalian punya handphone yang sudah rusak, tidak terpakai, bisa dibuang ke sini, atau misalnya sikat gigi elektrik juga, atau perabotan-perabotan rumah tangga, seperti itu. Terkecuali untuk batu baterai, tidak boleh dimasukkan ke tong sini, karena biasanya untuk batu baterai mereka memiliki khusus, dan biasanya kami itu membuangnya itu jadi ke beberapa supermarket. Di sana ada tempat pembuangannya. Jadi nanti kalau misalnya kita batu baterainya sudah habis atau tidak bisa dipakai, kita bisa bawa ke supermarket dan bisa tanyakan ke kasir, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang berikutnya, nah di sini ada juga untuk sampah botol kaca. Jadi bekas-bekas botol. Nah, mereka itu ada 3 jenis, jadi disesuaikan dengan warnanya. Jadi biasanya botol di sini tuh ada yang warna putih, warna coklat, dan warna hijau. Jadi nanti saat pembuangan misalnya seperti botol kecap gitu. Itu kan biasanya kalau di sini ada botol berupa kaca warnanya coklat. Jadi nanti kalau misalnya sudah habis, nah biasanya kita bersihkan dulu, setelah itu kering lalu baru dibuang. Jadi nanti dibuang sesuai dengan warna tong yang ada di sana. Dan biasanya untuk pembuangan sampah khusus tong ini biasanya di waktu. Jadi setiap hari bisa kita buang mulai pagi jam 8 sampai jam 7 malam. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, nah ini untuk kesehariannya. Nah, waktu awal-awalnya pas saya ke sini tuh memang agak-agak ribet gitu dalam pemisahan, karena kan tidak terbiasa dengan pembuangan sampah yang terpisah seperti ini. Nah, di sini tuh ada 4 sampai 5 macam untuk kesehariannya. Jadi untuk yang warna kuning itu yang plastik, khusus untuk plastik, namanya itu gel bersak. Jadi kita bisa dapatkan di supermarket, kita juga bisa dapatkan beberapa supermarket, dan juga kita bisa ambil dari pemerintahan kota. Nah, untuk yang warna hijau itu khusus untuk kertas. Jadi semua kertas-kertas nanti dimasukkan ke sana. Nah, untuk yang warna hitam ini resmul. Jadi sampah-sampah sisa selain dari kertas, plastik, dan untuk yang warna coklat itu khusus untuk sampah-sampah kompos, jadi sampah-sampah basah. Jadi benar-benar untuk pemilahan sampah di sini memang ketat seperti itu. Mungkin yang bisa. Ya, jadi cukup banyak ya ternyata inovasi yang ditemukan di sana ya, dijumpai di sana ya saat tinggal di Jerman dan di Perancis. Ini udah langsung aja nih, kita udah dekat dengan sesi tanya jawab untuk yang sesi pertama. Nah, kita akan bacakan. Gimana Kak Rebecca? Iya, silakan. Ini teman-teman yang udah ada pertanyaan di chat mungkin bisa dibacakan dulu, Kak Krishna.
lumayan banyak ini ya pertanyaannya ya. Mungkin dari ini nih. Banyak yang nanya tentang studi juga. Mungkin dari Kak Eka Yuliana Sidoarjo, apa kesulitan dan pengalaman yang mengesankan Kak Indri dan Kak Windy saat memutuskan untuk mendaftar perkuliahan di Perancis dan Jerman? Bagaimana Kakak mengatasi hal tersebut? Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Windy dan Kak Indri. Halo? Halo. Ya, mungkin dari siapa nih? Kak Indri dulu kah? Boleh. Bentar. Pertanyaan tadi kalau boleh dibaca kembali. Oh. Dari ini, apa kesulitan dan pengalaman yang mengesankan Kak Indri dan Kak Windy saat memutuskan untuk mendaftar perkuliahan di Perancis dan Jerman? Lalu bagaimana Kakak mengatasinya? Yang ingin melanjutkan kuliah di Perancis atau Jerman? Oke, kalau dari saya kan sebenarnya tidak ada hal spesial gimana ya, waktu itu sudah ada di Perancis, jadi ya langsung aja sekaligus lah mau untuk langsung juga lanjut kuliah di Perancis. Nah, yang menjadi struggle waktu itu atau kesulitannya waktu itu adalah bagaimana sih menemukan kampus. Ketika saya ada di Indonesia, cukup mudah ya, karena ada IVI, ada kampus France yang kita bisa untuk tanya-tanya. Tapi setelah ada di Perancis, kesulitannya berbeda, karena kita harus langsung nanya ke masing-masing kampus waktu itu pendaftar. Kalau kita udah dari Perancis tuh pendaftarannya ya, langsung dilakukan. Kalau kita daftarnya dari Indonesia tuh daftarnya sekaligus kayak satu-satuan di masing-masing kampus. Jadi kalau kita mau apply-nya 3 atau 4 atau 5, ya berarti kita harus siap untuk baca info sebanyak itu dari 5 kampus misalkan. Oh iya. Terus kadang-kadang ada kampus yang mewajibkan wawancara fisik karena dia tahu kita udah ada di Perancis, berarti kita harus datang secara fisik ke kampusnya untuk ikut wawancara gitu. Itu sih yang agak-agak ribet. Sedangkan kalau kita daftar dari Indonesia, bisa pendaftarannya sekaligus ke satu tempat, ke kampus France Indonesia, bisa langsung daftar ke 7 kampus, wawancaranya pun dengan kampus France, jadi nggak ribet gitu loh. Itu sih yang waktu itu saya sadarnya setelah ketika daftar kampus tuh akhirnya itu dia kesulitannya. Ada kesulitan tapi sudah berhasil diatasi ya. Berhasil. Ya. Untunglah. Untunglah. Ya. Untuk Kak Windy, gimana Kak Windy? Ya, nah kalau dari saya pribadi sebenarnya, nah waktu itu setelah kursus kan itu cari-cari sekolah. Nah pada saat itu memang bagi saya tuh memang agak sulitnya karena saya waktu itu ambil jurusannya memang lebih ke lebih ke yang praktek. Nah, jadi di sana kebanyakan mereka itu biasanya lebih selain nanti di interview juga dia ada portfolio yang harus diserahkan gitu. Misalnya dikasih waktu dalam kurun waktu misalnya 2 minggu pekerjaan itu sudah selesai, setelah itu plus dengan interview. Nah, waktu itu saya sepertinya lebih dari 30 atau 40 universitas saya masukkan, dan itu tahap pertama itu tidak ada yang berhasil sama sekali. Saya yang benar-benar saat itu memang stres berat juga karena sudah berusaha mencari ke semua, karena di sini juga memang tidak di sini ada kuota untuk orang asing universitas itu. Jadi tidak semua bisa atau sesuai dengan kualifikasi yang mereka punya, seperti itu. Selain itu juga, misalnya kita sudah masuk, nah peraturan di sini kita itu hanya boleh gagal dalam ujian
hanya maksimal 2 kali. Kalau lebih dari itu kita dikeluarkan, atau kita bisa mengajukan yang ketiga namanya Härtefallantrag kalau tidak salah, tapi itu sepertinya jarang sekali karena untuk pengajuan yang ketiga itu nanti kita harus membuat surat pernyataan kenapa alasannya misalnya tidak lulus, dan itu harus diajukan ke bagian, kalau mungkin ke bagian selain jurusan, ke departemen atau kepala pimpinan universitasnya, seperti itu. Jadi di sini itu kalau untuk urusan kuliah memang apa ya, kalau untuk saya pribadi itu benar-benar berat, jadi harus benar serius gitu. Jadi waktunya belajar, misalnya saat ujian, biasanya yang namanya perpustakaan itu di sini tuh benar-benar 1 bulan sebelumnya tuh sudah penuh. Jadi mereka sudah benar-benar mempersiapkan untuk ujian seperti itu. Nilainya pun di sini kan sistemnya 1 sampai 4. 1 itu nilainya 1,0 itu baik, 4 itu 4,0 sudah dinyatakan lulus. Nah, kalaupun misalnya kita kurang 0,1 itu, walaupun 4,1 itu sudah dinyatakan tidak lulus gitu. Jadi kita juga mau nego dengan profesor atau dosen pun itu agak sulit sebenarnya. Jadi kalau udah 4,1 ya benar-benar gagal. Jadi harus ke tahap berikutnya gitu kalau untuk ini. Harus serius ya untuk belajar. Ya, amin. Yang pasti bahasa sih harus dikuasai itu sih. Walaupun misalnya kita kuliah internasional pun mungkin ada beberapa mix dengan 2 bahasa ya, Inggris dan Jerman seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, dan Kak Krisna juga ini kedua pembicara kita. Satu hal yang sama, yaitu sama-sama bekerja keras dan tidak pantang menyerah ya untuk apply berpuluh-puluh kampus. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang sedang memiliki mimpi ke Prancis atau ke Jerman, jangan menyerah. Gagal 1 nih kakak kita, meskipun gagal 1 tetap daftar, gagal 2 daftar lagi, coba lagi, pasti akan menemukan jalannya. Oke, kita coba pertanyaan selanjutnya. Ya, Kak Rebecca mau bacakan atau gimana? Kak Krisna aja nanti. Ya. Ada pertanyaan ini dari Kak Yora Febri dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya perubahan apa yang sangat berdampak pada diri sendiri setelah Kak Indri dan Kak Windy tinggal di Jerman dan di Prancis. Terima kasih. Dari Kak Indri mungkin? Dari saya sih perubahan yang paling terasa ya, jadi lebih sedikit lebih disiplin ketimbang dulu. Karena ya bisa dibilang waktu di Indonesia mahasiswa ya agak-agak nggak disiplin, bukan nggak disiplin banget gitu. Nah setelah pindah ke Perancis 3 tahun, lalu sempat kerja, sempat au pair, sempat kuliah, dan pulang merasa sedikit lebih disiplin gitu. Nggak bisa bilang banyak, nanti dikira lebay gitu. Ada sisi positifnya ya. Terus selain itu juga cara berpikirnya jadi bergeser dari yang dulu sudut pandangnya mungkin Indonesia banget, sekarang ya mix Indonesia dan sudut pandang atau dalam melihat perspektifnya, dalam melihat hal itu jadi geser. Lebih luas mungkin ya dari sebelumnya. Betul. Karena kita terbiasa, kalau di Perancis itu kan orang Perancis itu suka banget diskusi ya Mbak. Jadi dulu ketika saya kuliah pun saya enggak pilih ngekos sendirian, nyewa kamar sendirian tinggal di rumah, enggak, saya pilih tinggal dengan orang Perancis. Jadi supaya bisa lebih integrasi kebudayaannya tuh jadi lebih masuk gitu. Karena saya nggak mau juga hidup sendiri, dan pengen juga masuk ke dalam kehidupannya orang Prancis juga. Jadi saya pilih ngekos di rumah orang Prancis yang benar-benar tinggal sama mereka. Kami kalau dinner bareng, kadang lunch juga bareng. Jadi kerasa lah, dan orang Prancis itu suka banget diskusi ya. Jadi apapun dibicarakan, apapun bisa didiskusikan gitu. Itu yang kayak wah gitu. Bikin kita jadi suka juga untuk ngobrol dan berdiskusi.
Ya, betul. Saya merasakan juga. Nah, ini terima kasih Kak Indri. Selanjutnya Kak Windy, bagaimana Kak Windy? Ya, yang pastinya saya rasakan itu perubahannya yang pertama itu apa ya? Mungkin saya merasa sedikit agak lebih kritis gitu. Jadi biasanya kalau dulu kan apa ya? Saya nggak berani mengungkapkan pendapat. Kalau dulu tuh masih saya merasa takut gitu. Nah, kalau di sini karena mungkin lingkungan dan juga situasi atau karena lingkungan di sini tuh yang mengajarkan untuk apa ya, berbicara walaupun misalnya apa adanya gitu. Jadi belak-belakan lah gitu. Kita nggak perlu yang takut atau gimana gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya rasakan. Jadi kalau bicara juga, kalau misalnya saya merasa tidak mau, ya saya bilang tidak mau seperti itu. Kalau misalnya saya tidak bisa, ya saya bilang tidak bisa gitu. Lalu yang keduanya itu apa ya, mungkin ya lebih disiplin aja sih. Yang apa ya, semua di sini serba tertata, tersusun gitu. Jadi kita misalnya fokus dalam satu, ya fokus, jangan kita jadi apa ya, yang biasanya kan, oh ya saya mau ini, tapi karena sudah terbiasa dengan hidup apa ya, lingkungan dan orang-orang di sini, mereka benar-benar yang rapih gitu. Jadi oke, saya kerjakan ini dulu, setelah selesai baru yang kedua, seperti itu. Mungkin ya, perubahan terbesarnya itu sih. Kalau Jadi lebih teratur gitu ya, Kak? ya, betul. Dan oh ya, yang paling penting on time. Selalu itu. Betul. Ya, itu tips ya. Jadi buat yang ingin Ya, belajar atau kerja di Jerman atau di Prancis. Itu yang utama memang Jerman itu apa ya, dalam hal itu strict sekali sih. Ketepatan waktu itu memang perlu sekali. Untuk lebih memperlancar hubungan ini ya, relasi gitu ya dengan kawan Betul. atau kolega gitu ya. Untuk kepercayaan juga, menjaga kepercayaan. Oke, baik Kak Windy, terima kasih. Nah, ini masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi mungkin Kak Rebecca? Iya, masih bisa ditambah satu pertanyaan. Satu lagi ya, sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ron Maulero dari Universitas Negeri Malang. Izin bertanya, dari sudut pandang Jerman dan Perancis, bagaimana pandangan atau feedback orang di sana terhadap orang Indonesia? Apakah pernah terjadi hal-hal yang tidak mengenakan yang membuat kakak-kakak merasa tidak nyaman di sana? Mungkin ini ya, dari sudut pandang, mungkin kita nggak pernah tahu persis bagaimana mereka berpikir, tapi dari pengalaman Kak Indri atau Kak Windy menangkap bagaimana, mungkin ini pengalaman personal jadinya. Adakah hal seperti itu yang dijumpai saat tinggal di Eropa? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Windy dulu deh. Kalau buat saya jawab ya. Silakan. Kalau untuk saya pribadi sejauh ini sih semuanya aman. Apalagi saya orang asing. Mungkin di awal-awal mungkin saya juga pernah dengar dari beberapa pengalaman teman-teman juga, mungkin ada bagi sebagian orang yang masih apa ya, terhadap orang asing itu masih agak-agak ada jarak lah seperti itu. Tapi mereka juga yang masih menganggap, kadang-kadang saat kita di tram gitu, saya pernah sih satu kali ada ibu-ibu di sana, dia ngoceh-ngoceh seperti itu gitu ya. Cuman bagi saya sih, saya nggak masukkan ke hati karena ya itu sudah biasalah seperti itu. Dan apa, dia menganggap dengan orang asing itu memang kurang mengenakan ya bagi kami gitu yang sebagai pendatang. Tapi bagi kami, saya pribadi maksudnya nggak masalah gitu, karena itu udah hal yang biasa seperti itu. Tapi sejauh ini yang sampai apa ya, yang sampai ekstrim atau gimana tidak ada sih. Mereka kebanyakannya mereka welcome dengan orang asing, bahkan mereka pun baik dan ramah gitu kepada kita gitu. Jadi mungkin
sesuai dengan pengalaman ya, mungkin beberapa pengalaman teman yang mungkin kurang mengenakan, tapi kalau untuk saya pribadi sejauh ini sih tidak ada masalah. Baik Kak Windy. Jadi mungkin bertemu dengan berbagai macam latar belakang orang gitu ya. Ya. Jadi lebih mengenal lagi bagaimana karakter berbagai macam orang gitu ya Kak Windy. Oke, sekarang Kak Indri nih, gimana nih Kak Indri? Kalau dari saya pernah ada sih mengalami sendiri feedback yang tidak mengenakan. Bukan feedback, maksudnya kejadian tidak enak. Waktu itu posisinya saya kan kerja sambilan di salah satu fast food internasional yang di Indonesia juga ada, di Prancis juga ada. Saya nggak sebut merek, jadi kira promosi. Atau boleh sebut merek. Depannya M. Saya kerja sambilan di situ sambil kuliah, dan yang nggak mengenak, jadi ada banyak sih, ada yang nggak mengenakan, ada yang mengenakan. Nah, yang nggak mengenakan ini pernah sekali saya ada masalah mungkin ya, saya juga agak lupa gimana ceritanya, cuma saya ingat banget teman saya itu bilang gini ke saya dalam bahasa Prancis, saya terjemahkan aja, sana pulang ke negaramu bikin nem, gituin. Terus saya jawab dong, sorry ya, saya dari Indonesia, nem itu dari Vietnam. Saya gituin. Jadi mereka kurang bisa membedakan gitu ya, orang Asia. Kurang bisa membedakan, dan dia nggak pernah keluar dari Eropa, mungkin aku nggak tahu juga, cuman voilà, seperti itu. Nah, terus di belakangnya ada yang mengenakan. Jadi ternyata ketika kami ada masalah itu, ternyata ada teman lain yang dengar, dan teman itu langsung ngelapor ke manajer kami. Saya nggak ngelapor, nggak, ya udahlah biarin aja gitu, orang mungkin dia lagi ada masalah atau apa, saya biarin aja. Tapi ternyata ada temen lain yang dia malah nggak terima gitu, dia marah karena saya digituin. Nah itu saya jadi merasa ya memang orang Prancis ada yang rasis, mohon maaf, ada yang banyak yang enggak sebenarnya, dan banyak yang solider karena kita orang asing datang ke sana kuliah sambil kerja, mereka tuh salut seperti itu karena kita struggle to survive gitu. Terus berusaha beradaptasi juga. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya kerja di Prancis tuh enak. Kenapa? Karena hukum ketenaga kerjaannya tuh sangat-sangat mengenakan untuk kita sebagai pekerja. Contohnya kalau kita di Prancis, kita kerja itu dalam satu hari bekerja tidak boleh lebih dari 12 jam kerja atau 10 jam kerja. Nggak boleh lebih dari 10 jam kerja. 5 jam berturut-turut tanpa istirahat itu maksimal. Jadi selama kita kerja 5 jam harus istirahat paling tidak 1 jam baru kita boleh kerja lagi. Dan dalam satu hari 24 jam kita hanya boleh kerja maksimal 10 jam. Bayangin tuh orang-orang kalau di Indonesia kan kita kayak kerja terus nggak selesai-selesai gitu ya. Gitu. Nah, kalau di Prancis seperti itu, dan dalam satu hari kita harus istirahat itu 12 jam. Jadi misalnya saya kerja di restoran fast food, saya kerja selesai jam 9 malam, berarti besok saya bisa kerja paling pagi itu jam 9 pagi. Sebelum itu saya nggak bisa apa, kalau di sana tuh pointe namanya. Jadi pakai kartu terus kita kayak absen gitu. Nah, saya nggak bisa masuk. Gitu. Pernah sekali saya datang lebih awal ke tempat kerja, lebih awal beberapa menit dari shift saya sudah siap. Terus kayaknya lagi rame gitu, lagi banyak pesanan. Jadi kan saya nawarin ke manajer, Pak ini perlu bantuan nggak? Saya masuk aja nih kalau mau. Terus manajernya bilang gini, nggak usah Indri, kamu baru kerja tuh 10 menit lagi, udah nanti aja, ini bukan di Asia gitu. Udah nanti aja, sana istirahat dulu gitu. Enak banget kan? Jadi teman-teman ketahui kalian apa yang kalian bisa dapat, tapi juga lakukan kewajiban kalian dengan baik. Jadi banyak juga kemudahan untuk kita ya orang asing di Perancis, tapi juga terus jangan abuse. Gitu. Ya. Pengalaman yang menyenangkan juga ada kesulitan gitu. Nah,
Iya benar sekali. Jadi memang ada pengalaman positif dan negatif lah di tempat dimanapun kita berada. Seperti itu kita juga bagaimana beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini. Ini mau tanya nih ke Kak Indri dan Kak Windy. Ada nggak sih pengalaman waktu ikut festival di Prancis dan di Jerman? Dan ada nggak nih rekomendasi buat teman-teman semua yang di sini yang pingin banget beli ke Prancis dan ke Jerman, rekomendasi festival apa yang wajib dikunjungin ketika di Prancis dan di Jerman? Mungkin bisa ke Kak Indri terlebih dahulu. Oh, masih. Oke, iya, sorry. Terlalu semangat tadi. Oke, buat teman-teman yang belum pernah ke Prancis, mohon untuk diingat ya, jadi Prancis lebih dari Menara Eiffel. Ada banyak sekali festival atau acara-acara kebudayaan Prancis yang sangat-sangat megah meriah dan pasti kalian akan suka kalau kalian kunjungin gitu. Nah, apabila kalian punya waktu untuk ke Prancis di bulan Februari ini ada 2 acara besarnya Prancis. Yang pertama yang ada di layar, Fête du Citron. Citron itu artinya lemon. Jadi Fête du Citron itu memang acara yang berbasis lemon. Lemonnya diapain? Lemonnya dibuat jadi kayak gitu tuh, kayak yang di layar tuh. Ada yang jadi akuarium itu bentuk orang gitu, ada yang bentuk anjing laut, ada yang bentuk ubur-ubur. Jadi lemon dan jeruk sebanyak itu hasil pertaniannya Perancis. Dia buat untuk festival terbesar di Perancis ya, festival citron terbesar ya mungkin satu-satunya untuk jadi instalasi seni yang menarik gitu. Jadi diparadekan dalam satu hari seperti itu. Jadi teman-teman jangan ketinggalan kalau kalian ke Perancisnya bulan Februari, ada di kota Menton, dia di selatan Perancis, dekat Italia. Wow. Satu lagi besar itu namanya Carnaval de Nice, tapi fotonya akan nanti kita bahas. Lalu kalau kalian akan melewati musim semi di Perancis, terus kalian penasaran dengan kota Vichy, tempat saya tinggal, yang tadi juga sempat disebut Bapak Benoit. Kota Vichy yang terkenal akan produk kecantikan dan lain-lain, dia juga punya satu festival budaya yang ada kaitannya dengan sejarah, namanya Fête Napoléon III. Buat kalian yang di sini mungkin ada yang kuliah jurusan sejarah atau suka sejarah dulu waktu belajar di SMA, Napoléon III itu adalah keponakannya Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte punya keponakan namanya Napoleon III. Ini pernah jadi emperor atau kaisar kalau kita terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pernah sang emperor ini, Napoleon III ini berkunjung ke kota Vichy untuk berobat, istrinya sih lebih tepatnya, istrinya berobat, jadi dia pernah berkunjung bersama istri dan putranya. Akhirnya dibuatlah Fête Napoléon III setiap musim semi di Perancis, di minggu terakhir bulan April lebih tepatnya, jadi di mana orang-orang di Vichy itu berdandan ala-ala abad ke-19 ya, kayaknya ya. Sorry, abad zamannya Napoleon gitu, jadi mereka pakai baju-baju dress ala-ala Eropa gitu, cantik-cantik. Itu sih. Lalu selanjutnya, kalau kalian ke Perancisnya pas musim panas, pas liburan musim panas, ada juga nih opsi festival lain yang bisa kalian kunjungi di selatan Perancis, yaitu di kota Bayonne. Ada yang namanya Fête de Bayonne, kalau di bahasa lokal Bayonne disebut dengan Feria Bayona. Nah, Fête de Bayonne ini diadakan di minggu terakhir bulan Juli dan intinya minggu terakhir bulan Juli dan masuk ke minggu pertama bulan Agustus. Dia acaranya selama 1 minggu biasanya ada toro, Mbak Krisna, toro apa ya? Apa sih banteng? Ada acara banteng ya. Banteng kayak di Spanyol dan orang-orang pakai baju putih-putih semuanya. Jadi kalau kalian mau main ke festival ini jangan pakai baju berwarna, pakai baju putih biar kalian nggak kelihatan awkward
kayak kelihatan banget kalau turis gitu. Pakai baju putih, terus siapkan sesuatu yang berwarna merah, misalnya topi merah atau gelang merah, atau kalau yang di sana sih pakai slayer warna merah. Wah, seru banget ya ternyata berkunjung ke Perancis. Jadi setiap musim ada karnivalnya sendiri-sendiri. Ya. Iya. Kalau gitu, kalau mau wisata ke sana jangan 1 minggu 2 minggu ya Mbak, berbulan-bulan aja sekalian bisa biar ikut serangkaian karnival gitu ya. Boleh. Atau kalau ya kan tinggal ngepasin aja, bisanya libur, bisanya cuti. Kalau udah kerja bulan apa, nanti bisa main atau ngelihat festival yang apa. Oke, siap. Nah, sekarang untuk Kak Windy nih, gimana kalau di Jerman sendiri, festival apa nih yang menarik yang pernah Kak Windy kunjungi? Nah, sebenarnya di Jerman tuh banyak banget festival-festival. Nah, tapi yang terbesarnya itu salah satunya yaitu Oktoberfest. Nah, ini Oktoberfest ini salah satu festival terbesar di dunia kalau tidak salah. Nah, jadi ini cukup terkenal sekali dan ini pusatnya itu ada di kota Munich. Jadi ada di München. Nah, biasanya ini festival ini tuh berlangsung di bulan akhir September sampai Oktober. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, di sini tuh jadi pusatnya di sana. Jadi biasanya mereka banyak biasanya yang bekerja juga mereka ambil cuti untuk ekstra untuk acara festival ini, atau tidak harus pergi ke Munich, tapi biasanya di setiap kota juga mereka ada acara karnaval-karnaval di sini gitu. Jadi mereka itu nanti pesta minum bir seperti yang kita tahu. Nah, itunya tuh birnya itu kalau tidak salah sampai seperti yang di foto itu, sampai gelasnya itu besar, mereka itu sampai minum berlomba-lomba, sampai ada yang sampai 3, 4 gitu, sampai yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau saya pernah waktu itu di kota Freiburg di mana saya tinggal, jadi mereka itu jadi kayak menyewa satu gerbong tram. Nah, mereka untuk pesta di sana. Jadi minum birnya di tram itu, di gerbong. Jadi dia menyewa perjalanan misalnya dari sudut A sampai ke C. Setelah itu nanti balik lagi. Atau di pusat kota juga mereka ada di sana. Biasanya ada pagelaran musik. Selain itu juga mereka menjual juga ada bretzel. Jadi itu bretzel itu seperti roti khas sini, khas Jerman. Dan selain itu mereka juga menawarkan bir-birnya itu biasanya itu produk lokal mereka. Jadi brand lokal mereka dari daerah masing-masing. Seperti itu. Dan buat saya sendiri, nah yang kedua itu ini ada Fasnacht atau Fasching. Nah, yang mungkin nanti akan dibahas untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga salah satu karnaval yang terkenal di Jerman. Biasanya ini menjelang Paskah, Fasnacht atau Fasching ini. Nanti mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya ya, yang ini yang diterangkannya. Lalu untuk yang berikutnya, ya, Oktoberfest dan Fasnacht atau Fasching ini jadi salah beberapa festival yang terbesar yang ada di Jerman. Iya, berarti pertama ikut Oktoberfest, terus habis itu ikut Fasnacht, kan Fasnacht mulai sekitar 11 November ya Kak Windy ya, sampai sebelum Paskah. Jadi bisa ikutlah berurutan 2 acara besar ini, seperti Betul. itu. Iya. Jadi kalau misalnya kalian udah di Jerman, jangan lupa pokoknya untuk mengikuti festival-festival di sana, kita bisa mengenal banyak orang dan juga kita bisa tahu budaya mereka seperti apa. Ya pastinya seru ya Kak Windy ya, bisa ketemu banyak orang baru di sana, bisa minum, bisa nyanyi bareng gitu ya Kak Windy ya. Menghilangkan stres. Oh iya, benar sekali, menghilangkan stres itu yang paling utama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Krisna. Ya, jadi sebenarnya ada yang nanya terkait ini
Boleh Ada sekali. terkait budaya yang sama di Perancis dan di Jerman. Nah, ini kalau dari pengalaman dari Kak Windy dan Kak Indri, adakah kesamaan budaya yang dijumpai di Perancis atau di Jerman? Karena Kak Indri pernah juga pergi ke Jerman, dan Kak Windy juga pernah pergi ke Perancis ya. Dari Kak Indri dulu kali ya. Boleh, boleh. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat peta ya, peta Eropa, jadi di Prancis dan Jerman tuh ada perbatasan kota perbatasan yang dekat. Kalau di Prancis namanya daerah Alsace, kota besar untuk mahasiswanya namanya Strasbourg. Nah, itu sangat dekat dengan Jerman. Jadi di Strasbourg atau di wilayah Alsace ini sangat kental budaya yang mirip-mirip dengan di Jerman. Salah satunya ada Christkindlmarkt atau Marché de Noël kalau dalam bahasa Prancis, atau dalam bahasa Indonesia berarti pasar Natal. Gitu. Jadi bentuknya kayak pasar malam, tapi bukannya nggak cuma malam aja, cuman memang ramenya malam ya karena banyak lampu-lampu gitu. Nah, selama 1 bulan, mulai dari hari pertama bulan Desember sampai dengan malam Natal. Jadi, nggak sampai sebulan berarti ya. Jadi 1 Desember sampai 24 Desember biasanya. Tapi sekarang ini biasanya sampai tanggal 31 Desember masih ada juga, cuman lebih sepi. Nah, di Marché de Noël atau di pasar Natal ini banyak sekali stand-stand jualan, tapi kalau di Indonesia kan biasanya jualnya sostel ya, sosis telur atau sosis bakar gitu ya. Kalau di Prancis enggak, jualannya churros, dia jualan susu coklat hangat gitu, atau di Prancis ada juga yang namanya vin chaud. Vin chaud itu wine tapi hangat. Gitu. Biasanya dikasih rempah-rempah gitu. Karena dingin di sana cuacanya. Betul, dingin banget kan, pas deket-deket Natal itu kan udah masuk musim dingin, jadi dia jual vin chaud. Lalu ada lagi yang dijual tuh pernak-pernik, ada yang ada hubungannya dengan Natal, misalkan baju-baju Santa Claus, topi Santa Claus, atau hiasan-hiasan Natal, hiasan untuk pohon Natal, dan juga ada permainan-permainan. Jadi kayak pasar malam di Indonesia, tapi kalau di sana disebutnya pasar Natal, seperti itu. Ini ada lagi juga, selain pasar Natal ada karnaval yang seperti Kak Windy tadi sebut ya, Fastnacht kalau di Jerman. Kalau di Prancis karnaval, salah satu yang terbesar ini karnaval di Prancis namanya Carnaval de Nice. Dia diadakan di bulan Februari, memang dekat-dekat Paskah gitu ya. Dan paradenya itu setiap tahun punya tema kalau di Carnaval de Nice. Jadi ada rajanya, ada ratunya, dan temanya macam-macam. Ada temanya sains, kadang temanya makanan. Waktu saya ke sana ini temanya makanan. Bikin lapar. Temanya iya makanan. Jadi rajanya itu bawa roti gitu. Nah, kalau di Carnaval de Nice itu serunya kalau kita nonton gitu ya, mending cari kursi yang di depan. Kenapa? Karena nanti mbak-mbaknya karnaval yang berparade itu biasanya bagi-bagi bunga gitu. Bagi-bagi bunga, dan kalau kita di belakang nggak dapat, suka nggak dapat. Jadi kalau di depan dapat. Apalagi kalau bawa anak kecil, biasanya mereka kasih pernak-pernik ataupun bunga untuk anak-anak. Seperti itu. Seru deh. Iya, seru nih kayaknya. Dan ini di kota Nice ya, makanya itu disebut Carnaval de Nice ya. Betul, di kota Nice. Ya, seru banget ternyata ya di Perancis. Ada banyak acara dan tadi kebanyakan disebutkan makanan dan minuman, jadinya lapar ini ya. Udah mulai sore-sore menjelang malam ini ya. Semakin lapar nih MC-nya rasanya. Oke, kita lanjut di Jerman ini. Gimana Kak Windy menemukan persamaan acara kebudayaan juga kah antara Jerman dan Perancis? Mungkin bisa dibagikan dengan teman-teman di sini. Ya, nah jadi Jerman dan Prancis ini pada dasarnya tuh sama. Mereka ada acara pasar Natal dan juga tadi acara kalau di Jerman itu Fasching gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini untuk pasar Natal. Nah, ini tuh biasanya setiap tahun itu di akhir sekitar November sampai Desember. Jadi pasar ini tuh berlangsung. Jadi di setiap kota biasanya mereka selalu ada pasar ini. Jadi
nanti kita selama 1 bulan itu bisa mengunjungi mau setiap hari, sehari mau sampai 3-4 kali pun tidak ada masalah. Nah, di sana itu selain ada jual minuman, makanan, dan juga biasanya mereka itu di sana ada jual-jual seperti pernak-pernik atau seperti alat-alat misalnya untuk rumah tangga seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lihat di sana. Nah, biasanya itu nanti di saat tanggal 24 Desembernya pasar ini tutup. Kalau 23 atau 23 ini selesai. Nah, nanti 24-nya itu tradisi di sini itu mereka biasanya nanti pergi ke gereja, dan suasana kota itu tuh benar-benar sepi karena mereka itu lebih berkumpul bersama keluarga mereka gitu. Jadi benar-benar waktu itu pernah saya dengan beberapa teman saya pas saat Natalnya di tanggal 24 itu benar-benar sepi, kayak tidak ada kehidupan gitu di kota itu. Jadi benar-benar ini pada kemana, karena saya kan nggak tahu waktu awal-awal kesini, ini pada kemana orang-orang, bukannya Natal ya. Saya terus kalau di film-film itu kan selalu ada salju, ternyata tidak semanis seperti yang di film-film, tidak selalu itu salju ada gitu. Nah, baru di tanggal 25-nya itu nanti mereka pergi dengan kolega, dengan kerabat, atau bersama teman-teman untuk makan di restoran. Biasanya seperti itu tradisinya. Tapi karena sudah semenjak tahun kemarin karena pandemi, semua kegiatan festival ditiadakan. Oh, oke. Berarti semua kegiatan festival ditiadakan ya, Kak? Di Prancis juga sama, semua di cancel. Semua di mana-mana seperti ini gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, ini festival Fasna atau Fasching. Nah, yang tadi saya bilang kalau menghilangkan stres atau apa, bisa pergi untuk festival ini. Nah, ini tuh jadi mereka itu biasanya punya kostumnya masing-masing. Jadi setiap daerah mereka itu sudah mempersiapkan kostumnya masing-masing. Biasanya sebelum 3 minggu atau sebulan sebelumnya mereka sudah latihan terlebih dahulu, karena di satu hari itu nanti mereka ada pawai seperti itu, misalnya dari pagi sampai sore. Nah, pawainya itu nanti mereka itu misalnya di daerah Freiburg, tidak hanya Freiburg tapi Freiburg dan lingkungan sekitar. Jadi misalnya ada kota Freiburg, terus ada kota tetangganya, mereka bersatu untuk mengelilingi kota, pusat kota gitu. Dan biasanya nanti mereka bawa kayak papan, nanti ini dari kota apa, seperti apa. Terus mereka akan menyajikan, misalnya kota Freiburg menyajikan musik, terus nanti dari kota lain ada seperti apa. Jadi mereka punya baju masing-masing seperti itu. Dan kalau tadi di Prancis itu kan mereka membagi-bagikan bunga ya, kalau nggak salah Kak Indri. Nah, kalau di sini mereka nanti membagikan makanan-makanan snack kecil kayak misalnya coklat, permen gitu. Jadi kadang-kadang kita bawa dari rumah satu tas besar atau plastik khusus buat bawa itu makanan. Jadi nanti mereka lempar ke jalan-jalan. Setelah itu nanti kita berlomba-lomba gitu. Waktu itu pernah sih teman sampai dapat 2 kantong besar. Wah, sengaja banget nih. Kalau mahasiswa bahagia banget nih. Oh, bahagia sekali nih. Kita harus bawa kantong yang besar nih, Kak Krishna ya. Harus bawa anak-anak kecil, terutama mereka kan kadang-kadang mereka juga suka jahil-jahil, suka coret-coret ke muka gitu-gitu. Seru sih sebenarnya. Seperti itu. Oke. Jadi sebanyak ini ya Kak Windy ya, pengunjungnya mesti selalu penuh ya. Pandemi ya. Iya. Karena penuh seperti ini, karena sebelum hari H-nya itu biasanya di pusat kota hanya parade kecil-kecilan, tapi secara parade umumnya secara keseluruhan dari berbagai kotanya itu di satu hari, hanya di satu hari itu saja. Gitu. Oh, oke. Jadi menarik sekali ternyata di Prancis dan di Jerman memiliki budaya yang serupa juga acaranya ya. Tadi disebutkan ada yang
perayaan sebelum Paskah, ada juga pasar Natal, gitu seru-seru semua ya. Ternyata bertetangga dan memiliki persamaan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Kak Indri dan Kak Windy. Mungkin untuk Kak Windy dulu nih. Ini pengalaman untuk mengunjungi tempat wisata untuk Kak Indri dulu. Kak Indri, untuk pengalaman mengunjungi tempat wisata di Perancis mungkin bisa di-share ke teman-teman hari ini, dan juga mungkin juga ada di perbatasan atau ada persamaan juga yang lain, mungkin bisa dibagi dengan kita semua. Boleh. Teman-teman, sorry ya, ini bukan pamer atau mingin-minginin. Memang kita mau share gitu ya, kebudayaan tentang Prancis, tentang Jerman. Nah, untuk kota Strasbourg tadi yang sempat disebut Pak Benoit juga, dan sempat saya sebut sebelumnya, dia yang dekat dengan Jerman, makanya dia juga punya kebudayaan yang mirip, seperti misalnya pakaian tradisional. Ini karena kebetulan waktu itu nggak nemu nih orang yang pakai bajunya asli, tapi ketemunya cuma boneka, jadi saya kasih bonekanya aja. Jadi bajunya nih mirip nih dengan pakaian tradisional Jerman ya, mirip-mirip Dirndl. Kalau di Bayern, di Bayern, di daerah selatan Jerman gitu. Kalau kalian misalnya nanti main ke Oktoberfest, biasanya orang-orang pakai baju Dirndl gitu ya Mbak Windy ya, biar bisa melebur gitu, karena orang-orang pakai baju gitu. Lalu yang lainnya ada makanannya juga yang mirip, makanan di Prancis yang mirip dengan makanan di Jerman, yaitu ini dia Flammekuchen atau tarte flambée dalam bahasa Perancis. Apa itu, Kak? Seperti itu, makanan tradisional. Jadi dia seperti pizza, tapi dia nggak pakai saus tomat. Lalu di atasnya toppingnya bisa macam-macam, bisa pakai jambong. Jambong itu kayak ham gitu ya, atau ini jamur, Daging asap. itu kalau jambong nggak harus daging asap sih Mbak, maksudnya nggak harus asap, ini kayak ham gitu, tapi ada juga yang asap, bisa sosis juga, ini bisa macam-macam, dikreasikan nanti tergantung tempat makannya. Dan selera juga ya Kak Indri. Karena saya kebetulan tidak bisa makan, jadi saya pesan yang jamur aja. Oke. Nah, tapi enak kok. Lalu tempat wisata yang lain yang perlu kalian ketahui nih, yang jarang orang tahu tentang Perancis. Jadi di Perancis itu kan terkenal dengan sejarahnya yang lama ya, dari zaman abad pertengahan. Tapi nggak banyak orang yang tahu apa peninggalan zaman abad pertengahan di Perancis. Mereka taunya Eiffel aja gitu. Padahal Eiffel kan peninggalan tahun 1900-an gitu ya. Nah, di Perancis ada yang namanya Château de la Loire. Château itu artinya istana atau kastil. Loire itu nama sungai di Perancis. Jadi waktu itu peradaban di abad pertengahan Perancis itu ada di sekitar Sungai Loire, di sepanjang Sungai Loire. Di sepanjang Sungai Loire ini banyak sekali istana dan kastil yang megah, yang nggak megah. Jadi bisa kalian ada ratusan kalau nggak salah jumlahnya. Saya waktu itu cuman punya waktu seminggu, jadi cuman bisa dapat 9 kalau nggak salah, 9 istana. Ini 2 diantaranya yang paling berkesan. Yang pertama yang di atas itu namanya Chambord. Dia yang paling megah, mewah gitu, luas. Dia juga punya hunting ground yang besar. Jadi zaman dulu raja-raja itu kalau nerima tamu internasional ataupun tamu-tamu penting, dia suka dipakai istana ini karena ada tempat berburunya. Jadi bisa untuk ngobrol santai, politik, dan juga pertukaran ya hubungan diplomatik juga itu. Seperti itu. Lalu yang lainnya yang di bawah ini adalah Istana Cheverny yang dia masih milik private. Jadi kalau Chambord ini sudah dihibahkan ke pemerintah, jadi sudah milik pemerintah Prancis. Kalau yang Cheverny ini dia masih ada keluarga berdarah bangsawan yang punya istana ini. Jadi memang masih lineage-nya masih ada sampai sekarang. Istana Cheverny ini kenapa spesial? Karena kalau kalian suka baca komik Tintin,
atau kalau dalam bahasa Perancis disebut Tang-Tang. Nah, istana Moulin Rouge, kalau istana apa ya namanya, saya lupa. Pokoknya di istananya Tang-Tang itu dia sebenarnya dari sini gambarnya. Jadi Hergé itu waktu itu komikusnya yang membuat Tang-Tang itu membuat istana di komik Tang-Tang itu dari istana ini, istana Cheverny. Gitu. Jadi kalau kalian buka lagi komik Tang-Tang kalian atau pergi ke tempat persewaan komik langganan kalian bisa lihat kemiripannya. Gitu. Wah, indah-indah sekali tempat wisata di sana, objek wisatanya dan juga makanan. Ternyata ada yang serupa. Baju tradisionalnya juga ada yang serupa. Nah, sekarang kita langsung pergi ke Jerman ini, ke Kak Windy yang di sana. Bisa menceritakan Kak tempat-tempat wisata dan mungkin daerah perbatasan Jerman Perancis yang pernah Kakak kunjungi juga. Nah, di Jerman itu terkenal banyak sekali museum ya. Nah, ini salah satu museum yang menurut saya pribadi itu sangat menarik. Kenapa? Karena kan biasanya museum itu dalam dia di indoor gitu. Nah, sedangkan ini Fallbauten Museum ini letaknya itu ada di Danau Konstanz, jadi ada di daerah Jerman Selatan, perbatasan dengan Swiss. Nah, museum ini tuh merupakan salah satu warisan dari UNESCO. Nah, ini salah satu museum arkeologi. Jadi di dalamnya itu mereka jadi di dalam bangunannya itu ada masing-masing bangunan itu ada pemandunya di sana. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke sana, kita bisa pilih, kita bisa ikut tur atau mau sendiri. Jadi kalau misalnya ikut tur, kita sudah otomatis dengan pemandunya di sana nanti mereka yang menjelaskan. Tapi kalau kita mau sendiri tanpa tur tidak ada masalah. Jadi nanti di dalam museumnya itu ada barang-barang atau barang-barang tradisional saat di masa zaman batu dan zaman perunggu. Jadi alat-alat apa aja sih yang mereka pergunakan saat itu, seperti itu. Nah, dan di sini itu selalu penuh biasanya di bulan summer. Jadi kalau misalnya kalian mau main ke sini itu, kalau saran saya sekitar April sampai summer karena cuacanya juga enak. Terus pemandangannya juga di sini benar-benar sejuk gitu, jadi tidak terlalu panas seperti itu. Dan juga di sampingnya itu ada taman bermain untuk anak. Jadi ini tidak dibatasi usia, jadi anak-anak sampai dewasa pun bisa ke museum ini. Seperti itu. Nah, ini kita kenal juga sebagai salah satu kastil yang populer di Eropa. Nah, namanya Neuschwanstein. Nah, ini letaknya itu berdekatan dengan kota Munich. Jadi sekitar 2 jam dari sana, ini dekat dengan kota Fussen. Nah, di sini tempat tinggalnya dulu Raja Ludwig kedua. Jadi menurut sejarah itu, jadi ini impiannya Raja Ludwig pengen mendirikan istana ini. Jadi seperti istana dongeng seperti itu. Nah, jadi saat kalau tidak salah saat Raja Ludwig meninggal, nah setelah beberapa tahun kemudian baru istana ini jadi gitu. Nah akhirnya dijadikan sebagai tempat kunjungan untuk museum. Nah di sini itu sebenarnya di seberangnya itu ada museum orang tuanya Raja Ludwig. Jadi di tempat ini ada 3 museum dan 1 tempat untuk perpustakaan gitu kalau tidak salah. Jadi yang seberangnya itu di bawahnya itu museum saya lupa, terus sebelahnya itu orang tuanya seperti itu. Jadi saat dia misalnya tempat singgah raja tersebut kepada orang tuanya, biasanya mereka Raja Ludwig itu menurut konon ceritanya itu dia memakai teropong seperti itu. Jadi komunikasi atau apa yang dilakukan orang tuanya Raja Ludwig ini memakai teropong. Dan dari bawah sampai ke
ke kastil ini nih kurang lebih 20 menit lah dengan jalan kaki. Jadi itu jalannya memang agak menanjak seperti itu. Ada juga kalau misalnya capek nggak mau jalan, kita bisa pakai delman. Jadi ada delman juga. Kalau nggak salah harganya 6 euro atau sampai 10 euro seperti itu. Tapi pas kasihan delmannya tuh kan sampai harus naik ke atas gitu. Tapi memang nggak sampai atas sekali, ada hanya beberapa meter gitu dari situ gitu. Seru sih sebenarnya kalau misalnya kalian di Jerman, pokoknya menurut saya sih wajib ke sini. Wajib teman-teman ya, udah masuk daftar ini ya, harus ke sana. Kunjungan. Daftar kunjungan ya. Jadi kalau oh iya satu lagi, untuk mendapatkan misalnya spot foto seperti ini itu kita harus ke salah satu tempat jembatan. Jadi di situ kita bakalan dapat spot yang bagus gitu. Kalau misalnya dari dekat mungkin kurang bagus ya, nggak dapat semua gitu. Kalau buat kalian yang suka fotografi seperti itu. Wah, ini tips yang harus dicatat ini. Supaya nanti kalau kita post di Instagram ini, wah, yang like bisa banyak, bisa viral nanti ini ya kan? Ya, dicek. Waktu saya ke situ jembatannya lagi renovasi. Ah iya betul. Nah itu kan apa kurang kesel ya udah ngajak ke sana. Betul. Iya, iya. Oh iya, ini kita perlu ingatkan juga nih, kalau ada yang mau share acara kita di Instagram @wisma-jerman dan @uv-surabaya, silakan posting di story dan mention akun Instagram kami, nanti kita share ya Kak Rebecca. Iya, nanti kita repost. Benar sekali Kak Krishna. Ya. Nah, ini ada tinggal satu lagi tentang daerah perbatasan Jerman-Perancis yang mau Kak Windy share. Coba Kak, mungkin bisa di-share sedikit ke teman-teman. Nah, ini kota namanya Kota Breisach. Nah, ini letaknya itu benar-benar dekat dengan perbatasan Prancis. Nah, itu dekatnya ke Strasbourg atau ke Colmar. Tadi yang seperti Kak Indri pernah bilang juga ada Strasbourg. Nah, ini kurang lebih hanya 20 km dari sini. Jadi, kalau dari sini itu memang banyak juga orang Prancis yang belanja ke sini, misalnya ke supermarket apa, atau yang orang Jermannya sendiri main ke sana gitu. Jadi saling apa ya, saling bertukar kunjungan seperti itu. Nah, ya mungkin itu yang penjelasan dari saya. Oke, terima kasih untuk Kak Windy dan Kak Indri untuk menjawab pertanyaan yang ini ya, ternyata seru-seru ya Kak Krishna ya, tempat-tempat wisatanya, makanannya juga terutama, aduh pokoknya enak banget ini. Apalagi negeri tetangga kan, jadi dekat bisa main ke Jerman, main ke Prancis. Main Jerman, Prancis gitu. Oke. Sekarang kita ada sesi tanya jawab, tapi karena ini waktunya sangat mepet ya Kak Krishna ya, kita kasih satu kesempatan aja pertanyaan buat teman-teman yang udah antusias mungkin mengetik di kolom chat. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman. Ini kebetulan ada yang pertanyaannya mirip-mirip, jadi kita gabung aja ya pertanyaannya. Jadi satu, ada yang menanyakan tentang pengalaman Ramadan di sana. Kita kan udah ini nih, kalau di Indonesia kalau jelang Ramadan kan udah persiapan. Apalagi, benar. Gitu. Kalau di Eropa seperti apa? Nah, kalau misalnya rindu kampung halaman, itu apa sih yang suka dilakukan? Nah, jadi mungkin bisa di-share nih Kak Indri dan Kak Windy pengalaman Ramadan di sana seperti apa, di Prancis dan di Jerman, dan juga kalau kangen kampung halaman, kangen Indonesia, ini seperti apa? Mau Kak Indri dulu, mungkin Kak Windy capek kali ya habis bicara. Oke, kalau gitu saya dulu. Pengalaman Ramadan di Perancis, kebetulan saya nggak pernah aktif di komunitas Muslim di kota yang saya dulu tinggal. Tapi ada sih sholat tarawih setiap malam. Cuman waktu saya di Perancis itu kebetulan Ramadannya di malam hari karena pas kena summer. Jadi tengah malam banget sholat tarawihnya karena kami buka puasa aja jam 10 kurang seperempat. 10 kurang seperempat malam gitu. Jadi saya nggak ikut. Tapi kalau masalah rindu
rindu suasana Ramadan ya. Kalau di sana kan Ramadannya sepi, apalagi saya tinggal sendiri, tinggal dengan orang Perancis yang tidak ada yang berpuasa, jadi saya sendiri. Ya sepi sih, jadi masak sendiri untuk buka puasa, untuk sahur, gitu. Ya, yang bikin rindu nggak ada sih yang makanan khas Ramadan ya. Kalau di Indonesia kan ada di pinggir jalan gitu, sore-sore orang jualan macam-macam. Takjil itu ya Kak ya. Aduh, kangenin ya. Buru-buru Takjil. takjil. Ya, nah kalau di Perancis saya mau buat takjil, makan sendiri, buatnya pun agak ribet, jadi males akhirnya nggak buat, paling bikin es sirup atau es teh, gitu aja sih. Nah, masak sendiri tapi jadi mandiri ya, pintar masak jadinya habis dari Perancis. Terpaksa. Karena terpaksa. Kalau rindu kampung halaman nih, ngapain nih? Telepon ke rumah atau gimana nih? Ya sih, telepon. Ya telepon aja, Kak. Paling jadi lebih aktif untuk kepoin teman-teman di sosial media gitu. Biasanya kan cuek ya, temen ngeposting apa dibiarin. Di Perancis atau ketika Ramadan gitu kan pengen deket dengan teman, dengan keluarga. Kalau dengan keluarga kan biasa telepon rutin. Cuman kalau dengan teman-teman jadi ya gitulah, jadi lebih aktif di sosial media gitu. Untung ada sosial media ya. Jadi obat ya. Obat kangen ya. Ya, gimana kalau dengan Kak Windy nih? Ya, sebenarnya hampir sama sih suasananya tuh sepi, tapi untungnya di sini itu banyak sekali komunitas muslimnya, dan untuk di Freiburg sendiri biasanya juga ada pengajian ya di sini. Jadi kalau pas puasa juga kadang-kadang ada buka bersama bareng, tapi memang hanya misalnya 2 rumah atau 3 rumah sama-sama gitu. Tapi ada kalanya juga paling kalau misalnya dalam suasana bulan puasa gitu, kumpulnya juga hanya paling sebulan 2-3 kali, itu pun maksimum. Sisanya sendiri. Jadi kalau misalnya lagi rindu, ya mau nggak mau, untungnya di sini banyak toko Asia. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen makanan buka puasa atau misalnya yang berbau-bau Indonesia, biasanya sih mau nggak mau harus masak sendiri. Jadi masak sendiri, makan sendiri, dinikmatin sendiri, kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi rindu, ya yang paling dirindukan sih sebenarnya ini ya, pas misalnya kalau di Indonesia itu kan pas ada azan kita bareng-bareng, terus taraweh bareng gitu. Cuman yang disayangkan di sini mau taraweh juga karena sama sih si suasananya itu kan malam di sini. Jadi Isya itu sekitar kalau di sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam. Sedangkan di sini batasnya tram gitu, jadi transportasi itu juga kan terbatas. Jadi nanti kadang kalau mau pulang juga saya harus jalan kaki. Jadi kebanyakan saya biasanya sih untuk sholat tarawih itu di rumah. Jadi jarang untuk pergi ke masjid. Itu. Oke, baik Kakak. Kalau makanan halal mudah ditemukan juga ya Kak? Alhamdulillah di sini banyak sekali sekarang Turki, terus Pakistan, itu tidak usah khawatir sih. Dan juga kita ada aplikasi di situ khusus untuk tahu apakah makanan itu atau halal atau tidak. Jadi kalau misalnya kita temukan di supermarket misalnya barang A gitu. Nanti kita bisa lihat di aplikasi itu halal atau tidak ya, atau tidak gitu. Jadi kita sudah bisa ini sih memudahkan lah, tidak sulit seperti itu. Baik. Lalu terakhir berarti nih, apa nih obat kangen kampung halaman nih? Obat kangennya telepon keluarga. Ya. Telepon ya kalau misalnya rindu atau apa, obat kangennya ya itu sih telepon keluarga. Iya, untungnya dengan teknologi sekarang Betul. lebih memudahkan gitu ya Kak. Betul. Baik. Wah, ternyata seru sekali ya sore ini ya Kak Krishna dan teman-teman semua pada antusias, semua pada aktif juga bertanya. Iya. Luar biasa sekali lah. Nih. Iya, terima kasih banyak lah hari ini ya.
Nah, mungkin sekarang kita menuju ke acara berikutnya, Kak Krishna. Iya, ini juga ditunggu-tunggu kayaknya ya. Oh, sangat ditunggu-tunggu ini. Karena ini Kak Indri dan Kak Windy akan menjadi Dewi Fortuna ya untuk memberikan keberuntungan kepada dua peserta hari ini yang telah Iya. bertanya dan berdomisili di Indonesia. Nah, kita kasih waktu nih buat Kak Indri sama Kak Windy untuk pertanyaan mana yang akan dipilih tadi itu. Mana yang kira-kira yang berkesan untuk kakak-kakak berdua. Gitu, selagi menunggu kakak pembicara untuk berpikir sejenak, ini teman-teman peserta juga bisa bersiap-siap dulu kan, deg-degan nih, siapa yang mau dipilih ini ya. Dan teman-teman juga tadi yang misalnya pertanyaannya belum sempat terjawab, atau misalnya mau bertanya tentang kursus, atau pendidikan, atau misalnya mau bertanya tentang bagaimana sih bekerja di Jerman dan di Prancis, teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya di seluruh saluran komunikasi sosial media IVI Surabaya dan Wisma Jerman. Nanti akan diarahkan oleh admin sosial media kami, kemana harus diarahkan pertanyaan teman-teman. Seperti itu. Begitu ya Kak Krishna ya? Ya, jadi kami mohon maaf kalau belum bisa menjawab semua pertanyaan juga. Tapi nanti bisa kontak ke kami untuk informasi lebih lanjutnya gitu ya. Gimana kakak-kakak sudah memilih? Saya sudah. Wow, oke. Siap-siap ya. Siap-siap semuanya. Ya, berdoa dulu. Apakah kira-kira mimpi tadi malam yang indah itu membawa kepada keberuntungan pada sore hari ini? Oke, kita persilakan dulu untuk Kak Windy mungkin memilih salah satu peserta yang beruntung. Siapakah gerangan? Enging. Jeng jeng. Oke, saya memilih dengan Kak Raun Maulero ya, betul tadi namanya kalau nggak salah? Iya, itu ada Kak Raun Maulero. Oh, selamat. Selamat, Kakak. Iya, oke. Lalu dari Kak Indri memilih siapakah peserta yang beruntung? Dari saya memilih Eka Yuliana dari Sidoarjo. Wow, selamat untuk Kak ya. Eka Yuliana. Selamat untuk keduanya. Nah, ini kakak-kakak yang beruntung bisa mengkontak kami di ini, saya share di chat ya untuk kontak. Iya, jadi memberikan datanya ke kami supaya kita bisa kirim hadiahnya dari Wisma Jerman dan IVI Surabaya. Benar sekali, ini hadiahnya luar biasa loh. Ini agak marketing banget ya, tapi memang luar biasa loh. Ini merchandise-nya loh, ya berkualitas luar biasa. Limited edition loh. Ya. Jadi bisa mengirim nama teman-teman, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor yang bisa dihubungi supaya nggak nyasar nanti ngirimnya gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa kirim ke alamat email yang udah tertera di chat ya Kak Krishna ya, ke emailnya di pramenda.krishna@iv-id.com. Seperti itu, ada di chat teman-teman, tinggal bisa di copy paste aja. Begitu. Ya, terasa ini ya, kita sudah berada di ujung perjalanan. Sebelum kita berpisah, kita bikin kenang-kenangan foto bareng yuk. Boleh. Boleh teman-teman. Ya berkenan, semoga berkenan ya menghidupkan kamera, kita foto bareng. Iya. Dibantu oleh Kak Yogi nih untuk motret. Iya, ada Kak Yogi. Nah, ini karena pesertanya banyak, jadi ada 2 kali layar ya teman-teman. Jadi kalau bilang 1, 2, 3, tetap aja senyum gitu aja ya, supaya ketangkap semuanya, cakep lah gitu. Oke. Yuk. Oke, kita hitung. Ya, Kak Yogi udah siap, Kak Yogi? Sudah siap? Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Cekrek. Sudah. Berikutnya. Sudah, Kak Yogi? Oh, tunggu sebentar. Tunggu, oke, baik. Senyum paling manis. 1. Sudah siap, Kak Yogi? Oh, tunggu ya, biar terekam ini ya. Oh ya, Kak Yogi ini maunya yang harus sempurna sekali ini, soalnya. Biar tertangkap wajah-wajah kita yang terbaik ini. Jelongkan biar semangat. Iya. Oh iya, tidak disangka ya. Besok udah weekend, udah Sabtu. Ya. Gimana Kak Yogi? Saya bantu ya. Tapi saya kayaknya mendingan Kak Yogi yang lebih paham. Ya, kita sabar menunggu Kak Yogi, mungkin sama teman-teman yang mau merapikan rambut mungkin, atau
Oh, dandan dulu mungkin masih bisa. Ini ada waktu untuk dandan dulu. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. 2 kali aja Kak Yogi. Oke, sudah. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Iya, Sudah terima bergabung. kasih banyak semuanya. Terima kasih juga untuk Kak Indri, Kak Windy, Kak Krishna juga dari Wisma Jerman mengucapkan terima kasih juga untuk IPI Surabaya atas kerjasamanya pada hari ini. Sama-sama, kami juga terima kasih kepada semuanya, kepada Wisma Jerman, dan kepada kedua narasumber yang bersedia berbagi pengalaman, Kak Indri, Kak Windy, dan semua teman-teman yang bergabung meluangkan waktu untuk ikut acara hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan kita jumpa lagi di acara-acara yang mendatang. Ya, dan untuk teman-teman yang ingin tahu acara IVI dan Wisma Jerman selanjutnya, bisa terus pantengin sosial media kita ya, Kak Krishna ya, di @ivi_Surabaya dan @wisma_Jerman. Akhir kata, saya Rebecca dan saya Krishna dari IVI Surabaya. Undur diri semua. Oke, selamat sore. Tschüss. Au revoir. Au revoir. À bientôt, France. Sampai jumpa di Prancis. Sampai jumpa di Jerman juga nih buat Kak Windy nih. Iya, sampai jumpa di Jerman. Kita ketemu ya Kak Windy.